Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai rumus-rumus Excel yang wajib dikuasai oleh admin gudang. Apa saja rumusnya? Siapa penggunaannya? Kita coba praktekkan bersama-sama. Nah, kenapa sebagai admin gudang wajib menguasai rumus-rumus ini? Karena dengan rumus-rumus ini, kita bisa mengolah data dengan cepat dan tepat, walaupun jumlah datanya sangat banyak. Yang kedua, kalau kita lihat loker-loker, sebagai admin gudang, pasti teman-teman, pasti ada syarat wajib menguasai Excel dan rumus-rumusnya. Nah, kita coba cek lokernya sebagai admin gudang. Contoh yang pertama di sini terdapat loker sebagai supervisor gudang kain. Ada PT-nya, di sini ada deskripsi pekerjaannya. Nah, pasti ada catatan mampu mengoperasikan Excel ya. Ya, beserta rumus-rumusnya ya. Selanjutnya ada loker sebagai admin gudang. Di sini ada PT-nya, ada deskripsi pekerjaannya. Terdapat persyaratan mampu menguasai Microsoft Office, terutama menguasai rumus Excel. Nah, pastinya rumus ini akan kita pelajari di video ini ya. Selanjutnya ada loker sebagai staf gudang. Ini ada kualifikasinya, lalu ada deskripsi pekerjaannya. Mampu mengoperasikan Microsoft Office, Word, Excel, dan lainnya. Pasti ada Excel, teman-teman. Ada loker sebagai kepala gudang telur. Ini ada deskripsi pekerjaannya, ada kualifikasinya, menguasai penggunaan software stok gudang atau manual, Excel, dan lain-lain. Jadi, walaupun softwarenya menggunakan Accurate, SAP, ERP, Odoo, tapi untuk Excel itu tetap wajib dikuasai sebagai basic, teman-teman. Nah, yang terakhir ada admin gudang, ada PT-nya, ada kualifikasinya juga. Mahir menggunakan Microsoft Excel seperti VLOOKUP, pivot table, dan rumus-rumus dasar. Nah, pastinya akan kita pelajari di video ini ya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download gratis, teman-teman. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Contoh di sini terdapat tabel data pengeluaran barang. Ada tanggal, ada produk, ada quantity, ada satuannya. Ini ada harga satuan dari setiap produknya. Ada nilai penjualan, yaitu harga satuan dikalikan dengan kuantiti yang dikeluarkan. Di sini ada tujuan kemana barang tersebut dikeluarkan atau dikirimkan ya. Lalu di sini ada beberapa rumus yang akan kita pelajari. Kita coba praktekkan satu persatu ya. Yang pertama ada rumus sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai. Contoh penggunaannya, kita akan menghitung jumlah barang yang keluar. Nah, di sini kan datanya cukup banyak, teman-teman. Nah, cara cepat untuk menjumlahkan, kita bisa gunakan rumus sum. Kita coba ketik sama dengan sum, sum, tab, lalu kita masukkan nilai atau angka yang akan terjumlahkan. Di sini kita akan menjumlahkan barang yang keluar. Maka kita masukkan data kuantitinya. Kita klik kuantiti yang paling atas, lalu tekan Ctrl Shift bawah. Nah, maka nanti dia akan blok data yang paling atas ke data yang paling bawah seperti ini. Jika sudah, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka sangat pun muncul ya. Jadi, untuk jumlah barang yang keluar, berdasarkan data tersebut adalah 52.500 unit. Selanjutnya ada rumus sum if. Rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh penggunaannya, di sini kita akan menghitung jumlah produk iPhone 12 yang keluar. Berarti di sini adalah kriterianya produk iPhone 12. Kita gunakan rumus sum if. Kita ketik sama dengan sum if, SUMIF, tab. Yang pertama kita misrank. Nah, kita akan mencari produk iPhone 12, berarti data produk. Maka kita blok teman-teman data produknya. Klik produk yang paling atas, Ctrl Shift bawah. Jika sudah blok, titik koma, selanjutnya kita mesti kriteria. Nah, kriterianya adalah iPhone 12. Kita masukkan tanda kutip, iPhone 12. Tanda kutip,
titik koma. Selanjutnya kita mesti summary. Nah, di sini kita akan menjumlahkan kuantitinya. Maka kita blok data quantity. Tutup kurung. Nah, seterusnya teman-teman pastikan sudah sesuai. Tekan enter. Nah, maka hasil pun muncul. Untuk jumlah produk iPhone 12 yang keluar dari gudang atau dikirimkan sebanyak 16.400 unit. Selanjutnya ada rumus sum if, ada S-nya di akhir. Nah, rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai berdasarkan dua kriteria atau lebih dari dua, bisa banyak gitu atau bisa beberapa kriteria. Contoh penggunaannya, di sini kita akan menghitung jumlah produk iPhone 11 tujuan PS Store Bandung. Nah, berapa unit jumlah produk iPhone 11 yang keluar atau yang dikirimkan ke PS Store Bandung? Berarti ada dua kriteria nih, yaitu iPhone 11 dan tujuan PS Store Bandung. Kita gunakan rumus sum ifs. Kita ketik sama dengan sum ifs, SUMIFS, tab. Yang pertama kita misalnya. Nah, di sini kita akan menghitung quantity yang dikirimkan. Maka kita blok data quantity. Titik koma. Selanjutnya kriteria yang pertama adalah produk iPhone 11. Maka data produknya kita blok dari atas sampai bawah. Titik koma, kriteria adalah iPhone 11. Tanda kutip, iPhone 11. Kutip, titik koma. Lalu kriteria yang kedua adalah tujuan PS Store Bandung. Maka kriterianya adalah tujuan, kita blok. Titik koma, kriterianya adalah PS Store Bandung. Kita masukkan tanda kutip PS Store Bandung. Kutip, tutup kurung. Nah, jadi segini rumusnya teman-teman. Tekan enter. Nah, maka hasilnya muncul. Di sini hasilnya 0. Nah, kenapa 0 ya? Karena tidak ada produk iPhone 11 yang dikirimkan ke PS Store Bandung. Misalnya kita ubah PS Store-nya jadi PS Store Jakarta, bukan Bandung ya. Kita ganti PS Store Bandungnya jadi PS Store Jakarta. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Dia akan berubah menjadi 9.300 unit. Selanjutnya ada rumus konta. Rumus konta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang terisi, berisikan data. Contoh, kita akan menghitung jumlah pengiriman barang. Berarti berapa kali sih transaksi pengiriman barang keluar? Nah, kita gunakan rumus konta. Kita ketik sama dengan konta, COUNTA, tab. Kita masukkan datanya. Di sini kita akan masukkan data tanggal saja. Kita blok tanggal atas ke tanggal yang paling bawah. Tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka sampul muncul. Jadi jumlah pilihan barang sebanyak 100 kali. Selanjutnya ada rumus CONIF. Rumus CONIF ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh penggunaannya, kita akan menghitung jumlah pengiriman barang untuk produk iPhone 13. Berarti kriterianya adalah iPhone 13 ya. Kita gunakan rumus CONIF. Ketik sama dengan CONIF, COUNTIF, tab. Lalu misi rank. Nah, kita akan menghitung produk iPhone 13. Berarti data produknya kita blok. Titik koma, kriteria adalah iPhone 13. Kita masukkan tanda kutip iPhone 13. Tanda kutip, tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi untuk produk iPhone 13 dikirimkan sebanyak 33 kali. Selanjutnya ada rumus CONIF. Ada S-nya di akhir. Nah, berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan dua kriteria atau lebih dari dua. Bisa banyak atau bisa beberapa ya. Contoh penggunaannya, kita akan coba menghitung jumlah pengiriman produk iPhone 13 tujuan PS Store Jakarta. Kita ketik sama dengan CONIFS, COUNTIFS, tab. Kriteria yang pertama adalah produk iPhone 13, maka kita blok data produknya.
titik koma, tanda kutip, iPhone 13. Tanda kutip, titik koma. Nah, yang keduanya adalah tujuan Vestor Jakarta. Maka kita blok data tujuannya, titik koma, tanda kutip, Vestor Jakarta. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, pastikan sesuai, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Untuk jumlah pengiriman produk iPhone 13, tujuan Vestor Jakarta sebanyak 16 kali. Nah, jika kalian sudah paham, kita klik kolom J, klik kanan, kita hide kolomnya. Selanjutnya ada rumus average. Rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Contoh penggunaannya, kita akan coba menghitung jumlah rata-rata barang yang keluar. Jadi berapa kuantitinya gitu ya. Kita ketik sama dengan average, AVE, tab. Kita blok data kuantitinya. Tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi sebanyak 525 unit. Selanjutnya ada rumus average if. Rumus average if ini berfungsi untuk menghitung nilai rata berdasarkan satu kriteria tertentu. Nah, contoh penggunanya, kita akan menghitung rata-rata jumlah produk iPhone 12 yang keluar atau yang dikirimkan gitu, berapa unit. Kita ketik sama dengan average if, AVERAGEIF, tab. Yang pertama kita misi rank. Nah, kita akan menghitung produk iPhone 12, maka kita blok data produknya, titik koma, kelihatannya adalah iPhone 12, tanda kutip, iPhone 12. Tanda kutip, titik koma, lalu average rank-nya kita akan menghitung kuantitinya. Kita blok data kuantitinya. Tutup kurung, tekan enter. Maka hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya ada rumus average if. Rumus average if ini berfungsi untuk menghitung rata berdasarkan dua kriteria atau lebih dua, bisa banyak gitu ya. Contoh penggunaannya, kita akan coba menghitung rata-rata jumlah iPhone 12 tujuan PS Store Bandung yang keluar. Berarti ada dua kriteria nih, yaitu untuk produk iPhone 12 yang dikirimkan ke tujuan PS Store Bandung. Kita ketik sama dengan average if, AVERAGEIFS, tab. Yang pertama kita misi average rank, kita akan menghitung rata-rata kuantitinya. Maka kita blok data kuantitinya, titik koma. Nah, yang pertama adalah iPhone 12, maka data produk kita blok. Titik koma. Nah, akhirnya adalah iPhone 12, tanda kutip, iPhone 12. Tanda kutip, titik koma. Yang kedua adalah data tujuan PS Store Bandung. Maka kita blok data tujuannya, titik koma. Untuk rate-nya PS Store Bandung, kita masukkan tanda kutip PS Store Bandung. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, jadi seluruhnya teman-teman tekan enter. Nah, maka saya pun muncul ya. Selanjutnya ada rumus max. Rumus max berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Contoh, kita akan mencari nilai pengeluaran barang tertinggi. Jadi berapa unit sih yang paling banyak dikirimkan dalam satu transaksi? Kita klik sama dengan max, MAX, tab. Kita blok data kuantitinya. Tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi untuk pengeluaran barang yang paling tinggi itu sebanyak 1000 unit. Selanjutnya ada rumus max if. Rumus max if ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi tertentu. Contoh,
Di sini kita akan mencari nilai pengeluaran barang iPhone 11 tertinggi. Berarti kriterianya adalah iPhone 11. Kita ketik sama dengan Maxif, MAXIFS, tab. Yang pertama kita max rank. Kita mesti max rank yaitu data kuantitinya. Titik koma, selanjutnya kita mesti kriteria yang pertama, yaitu produk iPhone 11. Kita blok data produknya. Titik koma, kreatornya adalah iPhone 11, tanda kutip kita ketik iPhone 11. Kutip tutup kurung. Nah, seterusnya teman-teman tekan enter. Kasnya pun muncul ya. Selanjutnya ada rumus min. Rumus min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah. Contoh penggunaannya, kita akan mencari nilai pengeluaran barang yang terendah atau yang paling kecil berapa unit. Kita ketik sama dengan min, tab. Kita blok data kuantitinya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasil muncul. Untuk pengeluaran barang yang paling rendah adalah 100 unit. Silakan dipraktekkan. Jika sudah paham, kita hide kolom K. Selanjutnya ada rumus min-if. Rumus min-if ini berfungsi untuk mencari nilai terendah tertentu. Contoh penggunaannya, kita akan coba mencari nilai pengeluaran barang iPhone 12 yang terendah. Berarti kriterianya adalah iPhone 12 ya. Kita coba ketik sama dengan min-if, MINIFS, tab. Pertama kita mesti min rank, kita akan mencari berdasarkan kuantitinya. Titik koma. Yang pertama adalah produk iPhone 12, maka kita blok data produknya. Titik koma. Untuk kelihatannya adalah tanda kutip iPhone 12. Tanda kutip tutup kurung, tekan enter. Maka saya pun muncul. Selanjutnya ada rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP berfungsi untuk mencari nilai berdasarkan tabel referensi atau tabel informasi dalam bentuk vertikal. Contoh penggunaannya di sini kita akan coba mencari harga satuan iPhone 11. Nah, data vertikal itu seperti apa, teman-teman? Data vertikal itu seperti ini ya. Contoh ini ada tabel. Nah, header tabelnya itu bergerak dari kiri kanan. Untuk datanya, dia bergerak ke bawah. Contoh ada tanggal, dari tanggal awal sampai tanggal akhir, dia dari atas ke bawah sini. Nah, berarti adalah ini data vertikal ya. Kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP. Yang pertama kita mesti lookup value. Nah, kita akan mencari harga satuan berdasarkan iPhone 11. Maka kita masukkan tanda kutip iPhone 11. Tanda kutip, titik koma. Selanjutnya kita mesti table array. Table array ini adalah data dari lookup value dan data yang kita cari. Nah, di sini banyak orang yang salah, teman-teman. Misalnya kan data lookup value adalah iPhone, berarti produk iPhone. Data yang kita cari adalah harga satuan. Maka kita blok saja data produk dan harga satuan sini. Dari paling kiri ada data produk atau data lookup value. Lalu paling kanan adalah data yang kita cari, data harga satuan. Kita blok dan sampai bawah sini. Titik koma. Selanjutnya kita mesti kolom number, yaitu nomor kolom data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi. Nah, ini tabel yang sudah kita blok ditandai dengan warna biru sini. Di sini ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mencari data harga satuan, berarti kolom nomor 4. Maka kita ketik 4. Titik koma. Lalu untuk rank lookup, ada true dan false. Kita pilih yang false saja. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasil muncul. Untuk harga satuan, produk iPhone 11 adalah 13,5 juta. Selanjutnya yang terakhir ada rumus now. Rumus now ini berfungsi untuk menampilkan tanggal dan waktu secara otomatis. Kita ketik sama dengan now, NOW, tab, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka hasil muncul. Ini adalah tanggal dan waktu saat rumus tersebut digunakan.
Jadi misalnya ketika kalian mengentry data atau ada data barang keluar, kalian gunakan rumus now untuk pencatatannya gitu ya. Maka semua rumus sudah kita pelajari teman-teman. Nah jadi seperti itu rumus-rumus Excel yang wajib kalian pelajari untuk menjadi admin gudang, staff gudang, dari mulai junior, senior, dan supervisor berdasarkan lokal-lokalnya tadi ya teman-teman. Nah semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya pada pekerjaan kalian. Misalnya kalian ingin bekerja sebagai gudang, semoga kalian dimudahkan rezekinya. Nah, jika ada yang tanyakan atau dikoreksi, silakan ya, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.